Jadi di sini pertama kami akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan mobile commerce. Nah, istilah mobile commerce ini merupakan awal yang dikenalkan oleh seorang Kevin Dape pada peluncuran global mobile commerce forum di tahun 1997. Kevin Dape mendefinisikan sebagai pengiriman kemampuan perdagangan elektronik langsung ke tangan konsumen di mana saja melalui teknologi nirkabel. Kemudian mobile commerce secara sederhana juga didefinisikan sebagai e-commerce yang transaksinya dilakukan dengan menggunakan peranti seluler jaringan internet nirkabel. Selanjutnya kita masuk pada materi yang dimana mengapa mobile e-commerce penting untuk mengembangkan bisnis saat ini. Jadi mobile commerce itu sangat penting karena menawarkan kenyamanan dan kemudahan bagi pelanggan dalam berbelanja serta melakukan transaksi hanya dengan beberapa klik. Kemudian aplikasi e-commerce ini dirancang dengan user friendly dan responsif, memungkinkan proses pembelian berlangsung cepat, aman dan praktis. Kemudian e-commerce membantu bisnis meningkatkan efisiensi operasional dengan meminimalkan biaya toko fisik serta memberikan akses terhadap penjualan dan preferensi pelanggan secara real time. Dengan kemampuan analisis data tersebut, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat untuk strategi pemasaran serta pengembangan produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan utama dari e-commerce dan e-commerce. Kalau e-commerce khusus terjadi melalui perangkat mobile seperti smartphone dan tablet, biasanya melalui aplikasi atau website yang dioptimalkan untuk mobile. Kemudian kalau e-commerce mencakup semua transaksi komersial yang dilakukan secara digital, termasuk yang dilakukan melalui komputer desktop. Selanjutnya ada jenis utama dari e-commerce. Yang pertama ada mobile shopping, kedua mobile banking, yang ketiga mobile payment, yang ketiga mobile ticketing, dan yang terakhir mobile coupon dan loyalty program. Sekian dari saya. Strategi pemasaran apa yang ada di mobile commerce? Yang pertama ialah optimasi mobile commerce, yang kedua penggunaan mobile apps, yang ketiga location basic marketing, dan yang terakhir ialah pemasaran melalui media sosial. Atribut utama mobile commerce. Yang pertama, ubiquity. Berarti transaksi mobile commerce dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun dalam waktu yang sama. Yang kedua, kenyamanan. Transaksi dilakukan dengan kehendak pemakai yang di mana saja dan kapan saja bisa dilakukan. Selanjutnya, interaktivitas yang memudahkan dan bisa dibawa kapan saja. Yang selanjutnya, personalisasi. Commerce dapat melacak preferensi pembeli dan menawarkan barang dan jasa sesuai dengan keinginan pembeli. Dan yang terakhir, lokalitas. Dengan location basic service, mobile commerce dapat mengetahui lokasi fisik pengguna secara real time. Baik, kita masuk dalam apa saja manfaat e-commerce dalam bisnis. E-commerce memiliki beberapa manfaat bagi bisnis, antara lain yang pertama meningkatkan jangkauan pasar, yang kedua meningkatkan penjualan, yang ketiga meningkatkan loyalitas pelanggan, yang keempat mengurangi biaya, dan kelima meningkatkan kecepatan transaksi. Apa kelebihan dan kekurangan e-commerce? Di sini kelebihan e-commerce ada 4. Yang pertama, kemudahan akses. Yang kedua, kecepatan transaksi. Yang ketiga, personal. Dan keempat, biaya. Kita masuk dalam kekurangannya. Kekurangan e-commerce yang pertama ada keamanan. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Yang ketiga, keterbatasan ukuran layar. Dan keempat, keterbatasan